Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, "In the beginning was the Word was with God, and the Word was God." Kita tahu the Word itu adalah Tuhan Yesus. Artinya in the beginning Tuhan Yesus bersama-sama dengan God, dan Tuhan Yesus adalah God. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang adalah God bukan God yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak bisa bersama-sama dengan dirinya. Jadi pertanyaannya, apakah ada lebih dari satu God? Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, "But to us there is but one God, the Father, of whom are all things." Jadi Rasul Paulus katakan hanya ada satu God, dan satu God itu adalah the Father. Dan ada one Lord Jesus Christ, yang di Yohanes 1 ayat 1 adalah the Word atau firman. Artinya Tuhan Yesus bersama-sama dengan one God, yaitu the Father, di Yohanes 1 ayat 1. Tapi kenapa dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah God kalau hanya ada satu God? Artinya waktu Yohanes menggunakan kata God sehubungan dengan the Word di Yohanes 1:1, dia mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah sesuatunya daripada one God itu, yang adalah Bapanya. Jadi pertanyaannya, apanya Tuhan Yesus yang adalah God kalau Tuhan Yesus bukan satu God itu? Kita tahu kata God sehubungan dengan Tuhan Yesus bukan artinya satu God itu yang adalah Bapa. Karena Tuhan Yesus yang adalah God bersama-sama dengan satu God itu, yaitu Bapanya. Jadi apanya Tuhan Yesus yang adalah God? Apanya Tuhan Yesus yang sama dengan Bapa? Di Filipi 2 ayat 6 kita lihat Tuhan Yesus being in the form of God. Artinya Tuhan Yesus adalah God, dia punya form. Dia punya form sama dengan one God the Father. Dia punya form sama dengan Bapa. Artinya formnya Bapa sama dengan formnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki formnya Bapa. Dalam hal itu dia dikatakan God. Form bahasa Grekanya adalah morphe, yang artinya nature. Artinya Tuhan Yesus memiliki the nature of God. Nature-nya sama dengan Bapa. Bapa punya nature sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saya mau baca lagi di Yohanes 1:1. In the beginning was the Word. Tuhan Yesus bersama-sama dengan God, yaitu Bapa. Dan Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Bapa, nature-nya sama dengan Bapa. Dan itulah yang ditulis oleh Yohanes di Yohanes 1:1. Konsep kebenaran yang sama ini kita bisa lihat dalam hubungan Adam dan Hawa. Di Kejadian 1:26 dikatakan, "And God said, let us make man in our image." Kata man artinya manusia atau human being, mankind. Artinya waktu God said, let us make man in our image, yang dia katakan, mari kami membentuk manusia sesuai dengan kami punya image. Nah, manusia ini kita tahu adalah Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa adalah manusia. Jadi mari kita lihat persamaannya antara Adam dan Hawa dan Bapa dan Tuhan Yesus. Adam dan Hawa sama-sama adalah manusia. Bapa dengan Tuhan Yesus sama-sama God. Di Kejadian 5 ayat 2 kita baca, male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam. Pria dan wanita diciptakan, dan kedua-duanya adalah Adam. Ini bahasanya sama dengan Yohanes 1:1. Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan satu God itu adalah God. Hawa yang bersama-sama dengan Adam adalah Adam. Kita tahu Hawa bukan Adam, sebagaimana Tuhan Yesus bukan satu God itu. Karena satu God itu adalah Bapa, sebagaimana suaminya Hawa adalah Adam. Arti kata Adam adalah manusia. Artinya yang Tuhan ciptakan adalah Adam, yaitu Adam dan Hawa. Hawa adalah Adam, nature-nya, karena Adam artinya manusia. Jadi sebagaimana Hawa adalah manusia, nature-nya, Tuhan Yesus adalah God, nature-nya. Saya mau baca Yohanes 1:1 dengan menempatkan Adam dan Hawa di ayat ini.
In the beginning, ada Hawa. Hawa bersama-sama dengan Adam. Hawa adalah Adam nature-nya. Saya baca lagi. In the beginning, ada Hawa. Hawa yang nature-nya adalah manusia, bersama-sama dengan Adam yang nature-nya adalah manusia. Dan Hawa adalah manusia nature-nya. Sekarang saya baca Yohanes 1:1 sebagaimana yang tertulis. Pada awalnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang nature-nya adalah God, bersama-sama dengan Bapa yang nature-nya adalah God. Dan Tuhan Yesus nature-nya adalah God. Adam dan Hawa yang nature-nya adalah Adam diciptakan oleh Bapa dan Tuhan Yesus yang nature-nya adalah God. Waktu God bilang, mari kami membentuk manusia sesuai dengan kami punya image, Bapa dan Tuhan Yesus yang nature-nya God menciptakan Adam dan Hawa yang nature-nya adalah Adam, yaitu manusia. Pertanyaannya, mengapa nature-nya Hawa sama dengan nature-nya Adam, sehingga sama-sama Adam? Di Kejadian 2 ayat 21-23 dikatakan, waktu Tuhan membentuk Hawa, Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam dan menggunakan tulang rusuk itu untuk membentuk Hawa. Sehingga Adam mengatakan, Hawa adalah bagian daripada tubuhku. Bahan tubuh Hawa adalah bagian daripada tubuhnya Adam. Dan itu sebabnya mengapa Hawa nature-nya sama dengan Adam, karena bahan tubuhnya sama dengan bahan tubuhnya Adam. Itu sebabnya mengapa Hawa adalah Adam nature-nya, karena bahan tubuhnya Hawa diambil keluar dari tubuhnya Adam. Jadi waktu Adam makan buah yang dilarang untuk dimakan, dia tahu dia akan mati. Jadi pertanyaannya, kenapa Adam makan buah yang dilarang walaupun dia tahu dia akan mati? Karena dia tidak bisa membayangkan dirinya terpisah dari Hawa, karena Hawa adalah bagian daripada dirinya. She was a part of himself. Karena Hawa, bahan tubuhnya diambil keluar dari tubuhnya Adam. Pertanyaan yang sama yang kita akan tanyakan mengenai Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus adalah God nature-nya? Di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, Kristus adalah the express image daripada His person, yaitu Bapa. Arti express image atau image adalah an exact copy, kopi yang persis. Artinya Tuhan Yesus punya bahan tubuh sama dengan bahan tubuhnya Bapa, karena dia adalah exact copy daripada Bapanya. Kita baca di Patriarchs and Prophets dikatakan, waktu Bapa mengirim anaknya untuk menjembatani keterpisahan manusia berdosa dari Bapa, ditanyakan, bahan apa yang Bapa gunakan untuk menjembatani manusia berdosa dengan Bapa? Lalu dijawab, a part of himself, bagian daripada dirinya sendiri. Kita tahu yang dikirim adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya tubuh adalah a part daripada tubuhnya Bapa. Sebagaimana Hawa adalah bagian daripada tubuhnya Adam, demikian juga Tuhan Yesus adalah bagian daripada tubuhnya Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus dibilang God, bukan karena ada lebih dari satu God, tetapi karena nature-nya adalah God. Jadi kalau kita baca Tuhan Yesus dibilang sebagai God, itu bukan berarti bahwa ada lebih dari satu God. Hanya ada satu God, yaitu Bapa. Dan Tuhan Yesus kalau dibilang God karena dia nature-nya God. Dia jenis makhluknya sama dengan Bapanya yang adalah satu God itu. Di Upward Look halaman 367 kita baca, The Lord Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, is truly God in infinity, but not in personality. Jadi Tuhan Yesus yang adalah satu-satu anaknya Bapa yang dibegotten, sesungguhnya adalah God in infinity. In infinity adalah God in infinity atau God nature-nya. Tuhan Yesus 100% God nature-nya, itu artinya infinity. Sebagaimana Hawa adalah 100% manusia, Tuhan Yesus adalah 100% God. Karena Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God. Jadi apa personality-nya Tuhan Yesus kalau personality-nya bukan God? Jawabannya, personality-nya Kristus adalah the Son of God. Sementara the personality-nya God adalah Bapa.
God adalah bapaknya Kristus. Kristus adalah anaknya God. Sama-sama God nature-nya, tapi personality-nya berbeda. Jadi mari kita baca lagi Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word. The Word itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapanya. Dan Bapanya adalah satu-satunya God. Dan Tuhan Yesus adalah God. Tetapi Tuhan Yesus bukan God personality-nya. Karena hanya ada satu God personality-nya, yaitu Bapa. Tuhan Yesus adalah God in infinity. Tuhan Yesus adalah God nature-nya. Dan kenapa Tuhan Yesus adalah God nature-nya? Karena personality-nya Tuhan Yesus adalah the only begotten Son of God. Jadi Yohanes 1 ayat 1 tidak mengajarkan bahwa ada lebih dari satu God. Yohanes 1 ayat 1 mengajarkan bahwa ada satu God dan ada satu anaknya God. Jadi in the beginning ada siapa saja? Jawabannya ada anaknya God dengan ada God. Itu adalah dua personalities yang berbeda. Dan kalau saya tanya, apa Tuhan Yesus atau apa jenis makhluknya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah God. Itulah yang kita perlu mengerti waktu kita baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 tidak menjelaskan bahwa ada lebih dari satu God. Sehingga ayat ini tidak bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa ada satu God yang terdiri dari 3 distinct persons. Sama sekali bukan itu yang Yohanes tulis di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes menulis bahwa hanya ada satu God dan hanya ada satu anak yang dibegotten oleh God. To God be the glory.